Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana, yaitu meliputi roda berporos dan bidang miring. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Di video kali ini yang pertama kita bahas adalah roda berporos atau roda bergandar. Nah, apa sih roda berporos itu? Roda berporos adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Nah, fungsi dari roda berporos diantaranya adalah digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya, serta untuk mengubah besar dan arah kecepatan putaran. Pada kehidupan sehari-hari, ada berbagai contoh penggunaan roda berporos. Di antaranya, roda gigi pada sepeda motor. Berikut ini adalah gambarnya. Nah, pada roda berporos juga ada besaran keuntungan mekanis. Nah, kita perhatikan ini, roda bergandar. Jadi ada jari-jari roda, ada jari-jari gandar. Keuntungan mekanisnya dihitung dengan KM sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari gandar. Atau bisa juga dengan cara keuntungan mekanis sama dengan FB per FK. Nah, ini seperti penggunaan rumus keuntungan mekanis di pesawat sederhana yang lainnya. KM itu adalah keuntungan mekanis. Besaran ini tidak memiliki satuan. FB adalah gaya beban, satuannya Newton, dan FK adalah gaya kuasa, satuannya juga Newton. Nah, inilah konsep dari roda berporos. Yang selanjutnya kita bahas adalah bidang miring. Apa sih bidang miring itu? Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu. Fungsi dari bidang miring diantaranya adalah untuk memperkecil gaya kuasa, sehingga memudahkan kita untuk melakukan kerja. Contoh penggunaan dari bidang miring pada kehidupan sehari-hari diantaranya adalah tangga. Nah, ini menggunakan konsep bidang miring. Yang kedua, skrup. Inilah bentuk dari skrup. Dan yang ketiga adalah pisau. Nah, bagaimana sih bentuk dari bidang miring itu? Nah, kita lihat sketsa berikut ini. Nah, ini merupakan bidang miring. Jadi ada bidang datar yang diletakkan miring. Kemudian di atasnya ada beban. Nah, itulah gambar dari beban. Besaran-besaran pada bidang miring diantaranya yang pertama adalah L, yaitu long atau panjang bidang miring. Satuannya meter atau sentimeter. Inilah L-nya. Kemudian ada besaran H, yaitu tinggi bidang miring. Satuannya meter atau sentimeter. Inilah besaran H. Selain itu ada FB, yaitu gaya beban dengan satuan Newton. Nah, inilah besaran FB. Dan yang terakhir ada FK, yaitu gaya kuasa dengan satuan Newton.
Nah, ini adalah besaran FK. Selain besaran-besaran itu, ada juga besaran keuntungan mekanis pada bidang miring. Ini bisa kita hitung menggunakan persamaan KM sama dengan FB per FK. Atau bisa juga kita menggunakan persamaan KM sama dengan L per H. Nah, keterangannya seperti yang ada di atas itu. Nah, jika teman-teman saat mengerjakan soal ada yang diketahui hanya massa beban, maka untuk mencari besar gaya beban itu sama dengan berat beban, yaitu FB sama dengan W. W itu bisa dicari dengan M dikalikan G. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Keterangannya adalah W itu adalah gaya berat dengan satuan Newton. M adalah massa beban dengan satuan kilogram. G adalah percepatan gravitasi. G di bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah besaran-besaran pada bidang miring. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Nah, gambar yang pertama ini adalah timba air. Ini menggunakan prinsip dari katrol tetap. Yang kedua ada gambar pisau. Ini menggunakan konsep bidang miring. Dan yang ketiga ada gambar gunting. Ini menggunakan konsep dari tuas atau pengungkit. Dan yang keempat ada gambar gerobak beroda satu. Nah, ini rodanya itu menggunakan prinsip roda berporos. Nah, kita lihat pertanyaan untuk nomor 7. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah, nah otomatis jawabannya adalah yang B, yaitu pisau. Selanjutnya, alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah, nah sesuai gambar, jadi jawabannya adalah yang D, 4. Mudah kan? Selanjutnya untuk contoh soal kedua. Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter, sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. Yang ditanyakan, keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, nah, pada bidang miring, untuk mencari keuntungan mekanis, kita menggunakan persamaan KM sama dengan L per H. Nah, kita masukkan nilainya. L-nya 8, hanya 4. Sehingga diperoleh hasil keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang B, 2. Selanjutnya contoh soal ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada panjang bidang miring atau S-nya adalah 15 meter. S ini sama dengan L. Dan H-nya adalah 3 meter. Yang ditanyakan, berapakah besar keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Nah, bidang miring ini bisa kita cari keuntungan mekanisnya menggunakan KM sama dengan L per H. L-nya adalah 15 meter dan H-nya 3 meter, sehingga diperoleh hasil sama dengan 5. Nah, mudah kan? Terima kasih sudah menonton video tentang bidang miring dan roda berporos. Semoga dapat membantu sahabat perdana saat belajar. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.